Halo, libur ya? Libur jadi pada malas bangun pagi ya? Kecelek ya, kirain kita bakal libur ternyata eng ing eng. Pagi hari ini live di tanggal merah Maulud Nabi. Kak, spill sunscreennya. Sunscreen ada 2, ada 3 malah. Pengen tahu banget sunscreennya aku gitu. Abis jalan pagi enggak, aku habis lari. Kan kemarin udah nyebut-nyebut terus tuh, tahun depan pingin maraton, full maraton 42 kilo. Jadi hari ini dari kemarin sih udah mulai lari lagi. Kemarin 5 kilo, pagi hari ini 5 kilo lagi. Kita mau build, mau bangun lagi staminanya, terus kemudian endurance-nya. Jadi kita mulai lagi nih latihan, barengin juga sama latihan fisik, ya kan? Apa nih? Terus kemudian juga mau nutrisinya juga nanti mesti dijaga. Enggak, gue baru bilang gue akan mau maraton lagi tahun depan. Terus jadi udah mulai latihan lagi. Oh, Lo kan nggak mau kan? nggak mau aku. Karena lo takut kulit lo peot. Gue tuh lagi pakai Kenapa dia goyang-goyang sendiri? Makanya gue ribet deh. Gue dengan teknologi itu kenapa sih, Bo? Jadi, Siapa yang lagi mengoperasikan kamera lo? no, gue itu dapat hadiah. Dia stand up mic. Komedian? Hah? Stand up komedian? Bukan stand make up, stand kamera buat handphone Heeh. yang ada face trackingnya. Oh, nggak usah dipasang deh, Nek. Tuh. Iya nggak lo? Iya, setiap kali dia gerak, lo gerak, dia gerak juga. Kalau gue boleh sih, mendingan dimatiin ya. Tuh, lo bergerak ke kanan, dia ikut ke kanan. Lo bergerak ke kiri, dia ikut ke kiri. Bagus sih produknya, lo pasang keranjang kuning deh. Ini gue dikasih kado. Dia gerak lagi, boleh nggak lo copot? Ih, anjing. Lo main-main deh sama stand lo. Iya, udah maaf, gue matiin. Sabar, tenang. Udah, pusing jadinya. Iya. Benci ya gue dengan nggak cocok gue nih dengan teknologi puyeng gini. Kemarin tuh pada nanya, spill sunscreennya kok bisa segitu pedenya menghadapi sinar matahari. Gue spill. Buat badan, gue pakai ini. Apa? Nama? Bukan. Alila Living. Gratisan. Ya, gratisan. Tapi ini terbaik. Hotel. Iya. Tuh. Jadi lo kalau nginep di Alila, itu lo akan dapat sunscreen, terus kemudian mosquito repellent sama after sun lotion. Oh. Oke. Nah, sekarang buat mata ini. Oh, Wardah lo Pak. Itu sunblock khusus buat mata. Enggak, buat semua semuka-muka. Jadi, ini sunscreen serum, Bo. Dan gue baru tahu kalau sunscreen atau sunblock tuh ada namanya physical sunscreen. Lo tahu? Apa tuh physical sunscreen? Jadi kalau physical sunscreen itu dia tuh menyerap ke dalam kulit lo. Jadi dia juga melindungi sampai ke dalam. Kalau biasanya kan dia cuman ngeblok kulit lo dari luar.
makannya terus ada white cast kan, bekas putih, bener nggak? Oh, Nah kalau ini tuh enggak, dia meresap dan begitu lo giniin ya, langsung halus, nggak berminyak. ini diskusi ya mengenai sunscreen sama sunblock. Sepengetahuan gue, coba teman-teman yang ikutan, yang pada jago-jago juga ikutan ngobrol ya. Salah. Kebalik. Physical sunscreen dia nutupin. Kalau sunblock enggak. Salah. Iya. Yang orang suka bilang katanya dia white cast itu jadi putih karena itu sunblock. Kalau Ya. sunscreen itu kayaknya lebih nyerap karena teksturnya itu lebih light. Kebalik ya teman-teman ya. Kalau physical itu dia topical doang. Jadi bener-bener cuman ngelapisin doang. Dia ngebentuk lapisan di kulit lo. Kalau chemical sunscreen itu dia meresap ke dalam kulit. Dan bener yang Dave bilang, kalau sunblock itu kenapa dia white cast? Karena memang bener-bener ya udah seada-adanya nempel gitu di kulit lo. Iya betul. Oh jadi yang lo maksud dengan physical itu adalah sunblock. Jadi memang lo gunakan itu ketika lo mau beraktivitas di luar dan terpapar dengan dahsyatnya sinar matahari. Ini physical sunscreen. Physical sunscreen. Berarti itu kalau physical sunscreen itu berarti sunscreen yang sifatnya setebal sunblock. Iya, betul. Tapi Bukan setebal, tapi sifatnya seperti sunblock. Dia memblokade kulit kita. perlindungannya setebal sunblock. Iya, gitu. Aku pakai ini. Untuk orang yang baru mengenal skincare, botok perawatan, lu lumayan ngotot ya. Mendadak cara ngomong lu tuh berasa lu kayak Pratiwi gitu. Enggak, gini ceritanya. Gue tuh kan kuliah gue arsitek, Bo. Gue diajarin kalau gue lagi suka sama sesuatu tuh kita harus mendalami banget. Makanya gue pelajari banget gitu. Oh, itu tuh pelajaran lu waktu kuliah. Iya, kebawa sampai sekarang. Jadi kayak misalnya gue lagi suka kopi, itu gue akan ulik tuh nih kopi apa gitu. Bagus, begitu bagus. Nggak mau nanya ya temennya pakai sunscreen apa, sunblock apa, egois sekali. Yang kenal sunblock, sunscreen, skincare duluan tuh gue loh. Ya Allah, nggak boleh banget dikalahin. Oke. Kamu pakai sunblock sama sunscreen apa? Oh, dia ambil juga. SPF berapa? Aku 50. PA-nya plus. Iya. Uji Kyoto Matcha Hard Life plus oatmeal. Nah, oatmeal itu tuh dia bisa meredakan iritasi, skin redness gitu. Ini pakai ini nih. Makanya gue suka banget. Tapi kecil dia tuh. Iya, gue sangat suka, gue tuh penggila sunscreen sama sunblock wet. Tapi lately, jadi gue sering ganti-ganti. Tapi lately ada 3 juara yang lagi gue rotasi. Yang pertama ya Avoskin, udah pernah gue bahas juga, udah pernah gue bikin. Ini Murmer nih, Avoskin ini SPF-nya, ini Sun Essence ya, Great Shield. SPF-nya 50. Mana sih? Tuh. Itu udah habis tuh gue. Oh ya, ini gue baru beli kemarin pas 99. Ini, terus gue juga suka ini. Ini Clarins Paris. Mewah. Tenang. Mewah. Ini escalating dari yang murah, medium ya. Clarins Paris ini Day Screen Multi Protection. Ini juga. Nah ini agak. Kenapa dia nyala lagi? Ini tripod gue. Udah gue matiin. Serah lo deh. Maaf. Dia nyala otomatis, Me. Jangan marah. Please don't be mad. Botoxnya pecah loh. Terus ini Clarins Paris ya. Begitu. Dan dia agak sedikit white cast. 10 menit pemakaian pertama. Abis itu dia akan reda. Tapi lo tahu juara. The king of all my sun protection adalah. Apa? Nah ini lebih mahal dari Clarins Paris. Ini DMK nama produknya.
Yang ngeluarin dokter DMK dari LA apa dari California gitu. Kliniknya tuh di Radio Dalam, tempat gue facial. Ini pure natural. Ini tebalnya, gue kasih lihat loh. Tebalnya, ini disebut sebagai satin screen SPF 40. Broad spectrum. Jadi dia spektrum perlindungannya luas banget. Ini tebalnya edan web. Very thick. Tebalnya tuh kayak puding chia seed, tebal banget. Lo pakai dia akan putih banget. Tapi lu biarin dia 15 menit, ntar dia baur ke kulit lo. Dan perlindungannya don't play. Oh iya? Don't play. Jadi kalau lo memang udah pengen terpapar matahari yang dahsyat, gue pasti ini. Lu udah siap berarti full maraton tuh? Lu gila-gila maraton lagi. Ya kan lu bilang lu takut kulit lo doyot. Lu Iya. udah pakai lotion setebal itu mah sayang banget lu pakai di rumah dalam gedung. Jadi pakai lari di luar lah. Iya, dicek aja ya nanti di Google ya teman-teman ya. Kalau pada nanya harga tuh gue tuh orangnya tahu kan gue tuh kan orangnya pelupa ya kalau soal angka. Takut salah deh. Ada yang bilang gini, Ardiasti Retno, kalau buat berenang dan olahraga banana boat nggak sih? Iya, kalau nggak banana boat, gue pakai RH biasanya. RH sunscreen tuh tinggal spray soalnya. Ya, Air buat badan, jadi gampang gitu. Dew It juga ada yang spray, Dew It. Oh ya, Dew It. Sama Vaseline juga sekarang ada sunblock buat badan wet. Vaseline. Oh, ya? Vaseline. Iya, gitu. Jadi kami gila-gila sunscreen, gila-gila sunblock tuh. Gitu teman-teman. Cuma ada satu yang gue nggak suka dari sunblock itu. Apa? Ini kalau abis lari kayak gini bau nih. Bau apa? Itu mah kulit lo, bakteri. Enggak. Yang ini kenapa gue suka? Karena ini kan gue pakainya di badan nih. Dia ada bau lemongrass-nya. Oh. Lu tahu kan bau sunblock? Tahu kan? Nah, gue itu alergi wet. Jadi gue menghindari produk skincare yang ada perfume-nya. Gue gak suka dan kayak kulit gue gak bisa. Gue pernah ada alergi iritasi. Iya, benar. La Roche-Posay juga bagus, iya. Gue dengar La Roche-Posay bagus. Terus si Labore itu juga katanya bagus. Iya, terus Amera ya. Apa tuh yang gambar matahari itu tapi mahal ya, mahal. Bukan Amera yang gambar matahari. Amina. Amina anaknya. Amina anaknya Atta Halilintar nggak sih? Mana gue tahu. Anessa. Anesi, ya Bora, Bori, Anessa. Amina anaknya Atta Halilintar anjir. Cucunya Kade. Yang pakai tas Jacquemus semenjak dini. Aduh. Apa ya, Mbak? Anessa, ya itu bagus juga ya, Anessa. Iya. Ini tuh harus hati-hati lo. Kalau ngomong, gue nggak ngerti lo kok lo bisa segitu lamanya bawain acara live TV. Lo tuh dulu gimana sih, Bo? Kok bisa nggak salah-salah ngomong atau lo salah ngomong terus? Gue berhati-hati, makanya gue kalau ngomong tuh pelan-pelan. Gue kalau buru-buru tuh, gue kalau nggak yakin gue nggak akan nyebut. Tapi kalau lo harus ceritain sama geng duet waktu zaman Kiss. Itu siapa? Yang sama Angie. Ingat nggak lo? Kan gue kan Kristen ya teman-teman ya. Kan waktu kita tugas jadi presenter acara gosip di Indosiar, kita kan juga tetap diwajibkan untuk menguasai bahasa Arab kan, untuk salam pembuka kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Terus yang basic aja gitu. Terus kayak kalau baru menikah tuh apa ya? Semoga samawa, sakinah, mawadah, warohmah gitu. Iya, semoga sakinah, warahmah, warahmah. Mawadah dulu warohmah. Apa? Sakinah, mawadah, warohmah. Sakinah,
mawadah. Lu gimana? Sakinah, mawadah, munawaroh. Sementara teman-teman partner siaran gue tuh Novita Enji, Katolik. Jadi dia juga nggak membenarkan karena menurut di kupingnya dia itu bener. Semoga pasangan, ini misalnya ya Ferry Mariadi dan Deswita Maharani bisa menjalankan rumah tangga ini dan menjadi pasangan yang sakinah, mawaddah, dan munawaroh. Gitu loh kata. Iya. Terus Enji cuman gini, amin. Selesai siaran gue di SP. Emang lu selama siaran nggak pernah berbuat kesalahan begitu? Nggak mungkin Seinget gue sih belum pernah ya. Gue tuh kan cukup konsentrasi, Bo. Kalau Melani pernah tuh berbuat salah siaran sama gue. Tapi ya gini, karena gini, menurut gue gini, ini mau segue ya gini, menurut gue gini, itu kan apa ya, silap lidah ya namanya ya. Kepleset gitu ya, kepleset omongan, itu kan ada unsur kecelakaan dong. Iya, slip of the tongue. Yes, ketidaksengajaan. Iya kan? Iya. Nah, gue ingin mengomentari Iwat, zaman dulu nih, kita nih petugas TV yang suka kerja di radio, di televisi, media konvensional. Kita kan paling takut kalau slip of the tongue berbuat salah ya. Yeah. Salah bercanda, salah ucap, salah panggil, benar nggak? Iya. Yeah. Orang tersinggung, kita tuh takut sekali ya, benar nggak? Betul, betul. Gue memperhatikan ya Iwat, ini dan pertanyaan kepada teman-teman. Anak-anak sekarang ya di media, kan kalau kita TV radio media konvensional, kalau sosial media apa dong? Media nggak konvensional. Media digital, David. Media digital gitu ya, lebih berani ya Wet ya. Lebih berani loh. I'm talking about, pasti ngeh dong, waktu kedatangan, dan ini only tip of the iceberg. Waktu kedatangan Paus kemarin, ya, yang membuat konten parodi yang menurut gue borderline bentar lagi orang tersinggung nih. Ya, ada satu konten yang menurut gue pertama kali gue lihat konten itu naik dan dibahas orang di TikTok, gue langsung gini, aduh ini sih bahaya loh. Orang bisa tersinggung. Dan bener loh Bo, ada satu konten, aduh I forgot the content creator's name gitu ya, tapi kontennya dia nggak bilang kalau dia memparodikan Paus, tapi bahasa visualnya jelas banget. Dia pakai jubah putih, ada salib di sininya, dia pakai topi kupluk menyerupai kepala botak, turun dari mobil yang sama kayak Paus, cuman beda warna, duduk di kursi roda, gitu-gitu. Terus dia mengeluarkan kapak, ada setan, dia begitu-begitu, gitu-gitu. Gue ngelihat ini, berani loh dia loh. Berani. Nggak lama kemudian kontennya jadi viral, terus dia kayaknya dirujak banyak orang. Terus udah seperti dugaan yang ingin gue bahas nih ini ya. Tunggu sebentar, bear with me. Udah selesainya cuman dengan dia posting foto, aku minta maaf. Udah selesai. Aku minta maaf, aku adalah manusia yang tidak luput dari salah. Dan aku berjanji bahwa aku tidak akan mengulangi lagi. Maaf sudah membuat kegaduhan di ranah jagat sosial media, gitu ya? Iya, gue nggak ngikutin beritanya ya teman-teman ya. Kalau ada yang komentar, udah ditangkap. Maksudnya ditangkap tuh diamankan oleh pihak berwenang. Itu kayaknya bisa masuk ke pelecehan agama nggak sih? Penistaan agama. Yes, gini, ada yang komentar gini, kalau nggak suka tinggal skip aja. Bukan itu loh problemnya dan poinnya aku. Betul, aku setuju. Konten tuh kalau nggak suka tinggal di skip. Yang ingin aku bahas tuh gini loh Iwet. Bukannya ada kaidah ya, kita tuh dalam hidup bersosialisasi yang harus kita pegang teguh. Seperti menyinggung SARA itu bukannya masih ya Wet, untuk dihindari? Masih. Apa itu aturan itu udah kuno? Enggak, masih kok, masih. Masih ya? Masih. Jadi masih. Tidak menghina agama satu sama lain itu masih kan ya?
Masih. Suku, agama, ras gitu masih kan ya? Masih. Itu kan problemnya dari platform digital media sebenarnya, bahwa aturannya itu uh, abu-abu semuanya. Iya. Kan kalau media konvensional tuh diatur dengan undang-undang kan? Oh, Iya nggak sih? Jadi kayak setiap media penyiaran, baik itu elektronik maupun print, mereka nggak boleh apa-apa gitu kan, tidak boleh memihak, membahas sara, bla 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 segala macam. Nah kalau digital tuh masalahnya terlalu luas, sehingga ya undang-undangnya tuh masih belum matang gitu. Bahkan gue nggak terlalu paham ya, correct me if I'm wrong. Tapi juga kayak undang-undang ITE segala itu kan masih disebut sebagai pasal karet lah apa segala macam gitu. Nah itu yang sebenarnya memang remnya harusnya di kita. Tapi yang gue suka kesel tuh adalah begitu digital platform sosial media ini marak, terus dalihnya begini. Loh, itu kan akun privat gue. Bebas dong gue mau ngomong apa. Terserah dong. Kalau misalnya lo nggak suka ya skip aja gitu kan. Nah iya. itu yang sebenarnya jadi kayak nggak gitu cara mainnya adik, mas, mbak, kakak, bapak, ibu. Iya, iya. Reiki Maru nih good point. Dia bilang gini, no, maksud aku Kak Dev harusnya kalau nggak suka sama konten-konten lihat pemberitaan paus tinggal di skip aja, nggak usah bikin parodi yang sifatnya menghina begitu ya. Iya, Itu setuju, betul. Kalau menurut gue ya, ini generalisasi dan apa ya, prasangka ya, iya, prasangka. Menurut gue mereka memang sengaja ingin riding the wave. Oh lagi rame nih paus bikin konten parodi gitu. Jadi ada unsur kesengajaan loh menurut gue. iya, Karena bikin konten tuh nggak gampang loh. betul, betul. Ya, Iya, nggak mungkin lu secara tidak sengaja membuat konten seniat itu. iya. Go, please. Ada istilahnya tuh kalau di dunia digital namanya trendjacking. Apa itu, Web? Kayak hijacking, tapi ini trend. Jadi what's trending at that time, you ride on the wagon gitu, the bandwagon. Oh. Jadi istilahnya trendjacking. Biasanya tuh kalau misalnya lo lagi present ke brand, ke perusahaan untuk content planning gitu ya, lo harus punya tuh beberapa plan yang sifatnya trendjacking. Supaya apa? Supaya views lo naik, terus kemudian lo masuk dalam algoritma dan sebagainya. Cuma trendjacking itu ya mbok seyogianya tetap digunakan hati nuraninya gitu. Nggak kemudian jadi memparodikan sesuatu yang sifatnya sensitif gitu. Oh itu trendjacking. Gue tuh sebenarnya lebih nyaman ya kalau tripod gue begini nih begini. Gue lebih nyaman kalau lu nggak pakai tripod. Biasanya tuh lu nggak pakai tripod baik-baik aja kok. Nek, gue tuh kan orang tua. Kemarin lu bilang gue harus menyesuaikan diri sama perkembangan zaman. Tripod gue tuh begini. Gue Nggak dikasih masalah. begini. Gini. Gue pikir gue mau diam dulu. Gue pikir gue mau coba pakai ini tuh udah 6 bulan gue punya wet. Terus ya gue mau pakai. Nah gini, sekarang kan gini nyaman. Udah gue matiin face trackingnya. Tapi ceiling gue belang blonteng. Jadi kelihatan. Gak suka gue. Jadi gimana nih? Harusnya tuh ada namanya rehearsal. Kalau lu mau coba kayak gini tuh lu sendirian, bukan lagi live berdua gini. Ini udah ngabisin berapa menit coba dari waktu kita. Ih, Mama Eca emang terbaik. Kak Iwet lama-lama kayak Jota Slim loh. Thank you. Kamu bukan orang pertama yang ngomong kayak gitu, Mama Eca. Aduh aku kayaknya ada food alergi deh. Iya. Mendadak ada reaksi. Jadi memang bedanya tuh tipis antara VJ Daniel, Iwet Ramadan, dan Jota Slim. Beli. Ih, kenapa sih? Lu juga dibilang kayak Brad Pitt tuh. Gak ada yang pernah bilang gue kayak Brad Pitt, lu jangan menghina. Orang tuh bilang gue tuh kayak Ari Tulang, kayak Ingrid Wijanarko, kayak Iis Dahlia. Itu gue pernah bilang gue mirip Nicholas Saputra, Brad Pitt gitu, gak pernah ada. You must be joking. Anjir, ada si paling aja bilang ini berbohong itu dosa loh. ada yang bilang
Ada yang bilang gini, dibilang kayak gini, Kak Dev kayak Angelina Sonda. Tapi kampung kotoran. Anji kan suaranya dalam ya. Iya, iya. Aduh. Kembali ke yang tadi tuh menurut gue penting ya. Gue udah nyimpan cukup lama gitu ya. Apalagi sih? Kak Dev kayak Christine Hakim tuh. Berkarya 50 tahun. Ember. Aduh. Kembali ke trend jacking itu ya, Iwet ya. Maksudnya gue tuh cuman mau, kan kita tuh senang memanfaatkan platform siaran pagi kita ini untuk apa ya, membentuk social opinions gitu ya. Iya. Syukur-syukur kalau teman-teman memetik pelajaran dari obrolan ringan ini. Gue tuh cuman mau ngingetin, oke, gue paham anak zaman sekarang harus main sosial media. 2, gue paham some of you cari uangnya dari sosial media. I get it. 3, gue ngerti semua orang pengen viral. Kenapa pengen viral? Karena begitu viral itu kesempatan terbuka luas. Ya, cari duit, semua cari duit. Tapi kaidah-kaidah itu jangan diacuhkan gitu. Jangan pemakluman pelan-pelan, lama-lama kita jadi bangsa yang nggak punya prinsip loh. Violeta bilang utamakan adab dan etika. Gini ya, gue nggak bisa ngatur orang-orang yang melakukan itu, tapi gue cuman bisa ngatur kita nih sebagai rakyat yang penonton. Nah, lu ngapain tong? Masih nontonin, masih nge-like, masih follow orang-orang yang kayak begitu. Lu ngapain? Lu memberikan currency kepada kebodohan mereka. That's what we're doing. Iya, setuju. Makanya kalau tap-tap, send love itu adalah sekarang nih, lagi live kayak gini. Ayo di tap-tap nih. Nih entah kenapa hari ini viewersnya cuma 1.700 nih. Ada apa nih? Libur orang. Udah gue bilang harusnya hari ini kita nggak siaran. Lu nggak bilang kalau hari ini lu juga jangan gila-gila follower, jangan gila-gila penonton. Siaran mah untuk pemenuhan batin. Gila, ini ya, gue tuh dari kemarin ya. Jadi gini guys, gue ceritain sama lo ya. Ini tuh rentetan nih, sehingga hari ini menjadi topik soal trend jacking ini ke brought up ya. Dimulai dengan hari Sabtu tuh berarti ya. Hari Sabtu tuh kan kita meet up YOLO meet up. Terus abis itu Dave itu di DM ya. Dave itu kan kupingnya tipis ya. Dia tuh kalau jadi bos bahaya. Dia kalau jadi bos tuh bahaya. Dia tuh harus dijagain banget supaya tidak terlalu ke distract sama omongan orang. Oke? Dia tuh tipikal bos yang harus dijagain banget. Karena kalau enggak aur-auran pasti. Bisa tantrum dia. Diem ya, gue ceritain. Abis itu dia mendapatkan DM. DM-nya bilang bahwa, Kak Dave, ini kontennya podcast YOLO dipakai sama sebuah akun klinik psikologi. Ya. Lalu kemudian viewersnya gede banget, sampai 4.000 likes, berapa juta views segala macam. Dan komennya itu cukup negatif gue lihat sentimennya ya, kalau bahasa PR kan sentimen negatif. Karena konten itu sebenarnya kan cuma potongan ya. Orang tidak melihat the whole conversation, mereka cuma lihat potongannya, lalu kemudian semua berkomentar di situ. Nah, Dave lihat itu, dia cek akunnya, dia cek kontennya, dia bawa ke grup. Guys, konten ini dibajak sama akun bla 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 bla. Sebaiknya kita segera bicara kepada mereka dan meminta untuk konten ini di take down. Karena mereka sama sekali tidak memberikan kredit untuk kita. Udah. Terus gue udah gini, ya Allah. Dalam hati gue nih ya, ini sih biasa, gitu kan? Biasa ini ya? Biasa kayak gitu. Itu biasa, Bo. Biasa banget terjadi. Biasa banget terjadi. Di sosial media? Di sosial media diambil orang, lalu di-repost ulang, lalu kemudian dia tempel logo, bla bla bla, itu sudah biasa. Sekarang gini, kalau gue, kenapa gue menganggap itu kayak, udahlah gitu ya. Nomor 1,
Iya, secara kreativitas kita berasa kayak nyet, gue bikin itu pakai effort loh. Ya, gue bikin itu tuh pakai akal pikiran. Kok lo enteng aja tinggal ngambil. Cuma masalahnya gini. Comot dan nggak pakai akreditasi ya. Nggak ada tuh ditulis nama Iwet, Dave, Angie. Ini adalah kutipan dari podcast YOLO. Nggak ditulis. Boro-boro dia izin nama kita yang punya konten. Kagak. Masalahnya nama gini. aja nggak ditulis. Dengerin gue. Masalahnya gini. Lo mau gimana caranya jagain itu konten nggak dicomot sama orang? Nggak tahu. Iya kan? Ada beberapa cara yang dilakukan sama YouTuber dan content creator. Mereka kasih watermark. Tapi lo mau konten lo dikasih watermark jadi jelek? Nggak mau. Nah makanya, ibaratnya kalau lo ngelepas konten, ikhlasin aja, Bo. Ikhlasin aja, lepas aja udah. Karena lo itu kayak ngelepas ikan ke lautan luas. Lu gimana caranya mau lu jagain tuh ikan? Tuh ikan udah gua kasih makan dari kecil. Tuh ikan udah gua rawat. Belum selesai nih. Belum selesai. Udah nih ya. Gue pikir, oh udah. Terus tim YOLO langsung ditulis semua segala macam bla 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 bla. Oke, udah. Habis itu besoknya nih hari Minggu. Lagi tenang, semua silent. Udah pada capek dong ya. Nyiapin event, hari Sabtu event, hari Minggu tiba-tiba. Guys, menurut gue panjang kali lebar dia ngomongin soal bagaimana kita harus men-treat event offline untuk podcast YOLO berikutnya. Terus gue cuman gini, nunggu Senin bisa kali. Ini kesian lo anak-anak lagi pada libur. Gue takut lupa kalau itu. Ya lo catet aja dulu, Bo. Terus lo tuh nggak pakai. Maaf ya. Ganggu weekendnya. Aku tuh kepikiran takut lupa. Lu tuh kayaknya lagi sebel ya sama gue ya? Enggak. Gue tuh cuman gue baca gini, ya Allah gitu. Iya. Satu-satu gue mau bahas. Enggak. Kalau masalah konten kan bukan nggak ikhlas. Yes, gue nggak ikhlas. Ikhlas nggak ikhlas tuh gini. Banyak web yang suka nge-DM make potongan konten video podcast kita untuk materi presentasi dia di kantor tuh banyak. Tapi they have the courtesy of DM gue, Kak boleh ya aku izin save Reels YOLO kakak buat materi presentasi aku, buat public speaking kelas aku. Sok gitu. Nanti aku tulis logonya, aku pakai namanya. Oh iya boleh. Kan itu pakai izin, satu. Dua, mereka tetap mencantumkan kita nih siapa, Badut, Dudung, sama Duhun. Namanya ditulis, ini enggak, diganti aja gitu logonya lembaganya dia, seolah-olah lembaganya dia yang bikin itu konten. Lah, Nek, gue kesel, maksudnya gue pemakluman kayak gitu loh, Nek, yang belajar kali. David, itu tuh sesuatu yang gak bisa kita kontrol. Lu capek lah kayak begitu. Tapi gue report account-nya karena gue sebel. Iya nggak apa-apa. Gue tuh cuma mau bilang gini loh. Hal-hal seperti itu akan kerap sekali terjadi. Gue sekarang nanya sama lo deh. Yang bikin lo marah sebenarnya apanya? Yang bikin lo nggak disebut nama kita. Oke. Kenapa lo kesel nggak disebut nama kita, Dave? Ini bukan sesi psikologi. Lo nggak usah gitu. Gue nanya, kenapa lo nggak suka nama lo nggak disebut sama akun itu? Followersnya cuma 30.000, followers lo tuh 140.000. Ya disebut dong, kita tuh yang bikin, kita tuh yang the content is ours. Lo mau repost boleh, tapi disebut orang ini siapa. Kayak kalau gue nulis aja buat majalah gue ngambil dari website, pakai penelitian psikolog apa, ngutip dari buku apa, gue tulis loh. Ada aturannya, Beb, ada aturannya. Iya, kan itu elu. Nah, sekarang gue kasih tahu, lu biar tahu. Gak ada, hari ini gue gak ada sabar. Lu gak boleh komentar sabar ya. Gue gak mau sabar, gue kesel. Komentar ayam boleh. Aduh. Oke, itu soal konten yang diambil, ya, dicuri lalu dipost,
ya. Terus gue Lu juga nggak kesel. tahu kalau hari Sabtu nggak boleh komentar di grup kita kan. Ya udah oke gitu gue salah. Enggak, kalau misalnya emang lo lupa, lo nggak mau lupa, nggak apa-apa. Tapi lo bilang ini maaf ya, balasnya nanti aja. Cuman aku biar nggak lupa aja gitu. Iya, gue nggak bakat jadi bos kayak lo. Gue nggak bisa jadi bos. Gue tuh jadi bos yang kupingnya tipis, bos yang temperamental, gampang tapi bener nggak? tantrum. Nggak Tapi apa-apa. bener nggak? Tapi bener nggak lo? Kalau lo jadi bos lo tuh bahaya lo. Gak usah jadi bos, gue jadi karyawan aja bahaya. Nggak, tapi lo bener nggak? Kuping lo tipis nggak? Lo di DM apa lo pikirin? Iya. Iya kan? Iya Emang kan? lu gak pikirin? Enggak. Itu orang kan nge-DM lo kan dia punya maksud mau ngapain. Iya, tapi kan mesti lo pilih juga, Bo. Mana Iya yang perlu sih. lo tindak lanjuti, mana yang nggak perlu gitu. Iya, iya, Bo. Iya kan? Itu penting loh. Ini maksud gue gini ya. Ini pelajaran buat kita semua. Gue nggak berusaha untuk ngejudge lo atau menyudutkan lo, nggak. Tapi menurut gue ini pelajaran buat kita semua. Bahwa kontrolnya tuh di kita. Karena gue tahu banget ada banyak sekali pimpinan di luar sana yang kupingnya tipis, Bo. Orang Kalian lu ngomong apa nyindir. langsung diomongin. Orang ngomong apa langsung marah sama anak buahnya. Si ini ngomong gini, begini. Tahu nggak? Gitu. Iya. Gue setuju. Bagian itunya gue setuju. Iya kan? Bahwa gue perlu belajar untuk mempertebal kuping ya bahasa lo. Bahwa nggak semua Iya. komentar orang harus dimasukin ke hati. Nggak semua tindak tanduk orang harus lo masukin hati. Dan gue setuju sama lo. Betul. Kontrolnya tuh di kita. Itu sebabnya kembali ke yang tadi gue omongin. Gue tuh suka tuh dengan komentarnya Abu Marlo. Di era digital ini, kan gue pernah bahas beberapa hari lalu, Abu Marlo bilang, gak semua orang loh berbakat jadi content creator. Tapi walaupun lo penonton dan lo cuman follower, lo tuh tetap punya kekuatan yang ada nilai dagang yang lo miliki. Likes lo, following lo, itu adalah currency yang lo berikan kepada orang yang lo suka. Nah, tadi kan lo bilang, kontrolnya ada di diri lo. Makanya gue tuh mau bilang sama kita nih, rakyat follower. Lalu mah ngapain masih follow orang-orang yang memparodikan hal-hal yang menurut lo gak sesuai? Stop following those kind of people. Gue suka ya bercandaan. Lo masih ingat teman kita Sofi Navita gak sih? Kan dia secara bercanda suka bilang gini, stop making stupid people famous. Itu tuh bukan salah siapa-siapa, salah kita. Kita yang bikin mereka jadi famous ketika mereka berbuat kesalahan dan menyinggung perasaan lo juga yang marah-marah. Lah lu juga yang ngasih dia panggung. Iya. Benar. Kan balik lagi. Ya, kontrolnya semua di lo gitu. Lo melihat, kalau gue tuh bener-bener, gue semuanya lo dengerin, pecah pala lo. Udah mulai sekarang gue gak mau balas-balasin deh DM. Nggak gitu juga. Gue tuh cuman kadang-kadang ngeliat lo gitu ya. Ada yang DM gini lo ke-trigger. Ada yang DM gitu lo ke-trigger. Bo, kata DM gue begini. Terus gue gini, orangnya siapa gitu. Gue kan suka nanya gitu kan. Nggak tahu. Terus gue gini, ya udah nggak usah didengerin sih. Ada orang nge-DM gitu ya, begini. Begitu gue buka, akunnya di-lock. Ya gue gimana cara taunya kredibilitas lo seperti apa? Tapi, gitu ya? Oke, nah sekarang gini. Di satu sisi, coba dong lo ajarin gue. Gimana sih cara ngecek account, ini bukan personal loh, account yang kita omongin ya. Account yang boleh dibilang kredibel di sosial media. Sehingga jadi filter untuk komentar yang layak kita dengar dan masukin hati yang kayak apa sih? Komentar atau DM yang kayak apa sih? Coba ajarin gue. Nomor 1. Izin. Mohon izin ya. Kayak siaran BUMN ya. Mohon izin. Apa sih?
Kalau gue biasanya nomor satu gue cek dulu dia siapa. Siapa tuh gimana caranya? Gue cek dengan lihat akunnya, gue buka. Kalau nomor satu nih saringan pertama gue, begitu gue lihat akunnya di lock, itu gue langsung off. Ya, tapi kalau kok namanya kayak agak familiar ya, gue cari di LinkedIn, Bo, not Google. Oke, gue punya cerita. I go to LinkedIn. Dari LinkedIn gue akan bisa lihat orang ini siapa. Oke, kredibilitasnya seperti apa. Kalau misalnya ternyata nggak terlalu kredibel nih, udah langsung masuk trash bin. Kalau gue buka, ternyata akunnya bisa dilihat, gue akan lihat dia ngapain aja sih hidupnya. Kok dia bisa ngomong kayak begini? Apa yang membuat dia bisa ngomong seperti itu? Track recordnya seperti apa? Habis itu gue cek lagi ke LinkedIn. Gue tuh gila-gila ngecek di LinkedIn, Bo. Oh, gue nggak punya si LinkedIn. Nah, kalau berarti gitu ya, poinnya adalah kalau gue nggak mau, if I don't want to take it as far as to LinkedIn, berarti kalau gue DM atau komentar orang, gue tuh cek account-nya. Kalau account-nya dikunci, itu udah red flag 1. Gitu kan maksud lo? Bukan red flag lah. Nggak usah terlalu ditanggepin gitu. Iya, maksudnya dia nggak lolos saringan pertama. Saringan pertama gitu ya. Kenapa? Walaupun zaman sekarang banyak orang yang nge-lock account-nya, tapi udahlah nggak usah terlalu dipikirin kalau komentar atau DM yang di-lock. 2, blur katanya kameranya kotor. Terus kelihatan account yang kayaknya menyamarkan identitas gitu ya. Iya. Satu lagi, gue tuh suka ngecek story orang, Bo. Oh, lu lihat gitu. Gue cek story-nya, nggak peduli gue. Nama gue kelihatan, akun gue kelihatan, gue lagi ngecek story dia. Karena gini, Bo. Reels atau feed itu bisa pakai filter. Bener nggak? Bener nggak? Bisa pakai filter kan? Dibikin sekelimis mungkin, sebagus mungkin. Stage gitu ya. Yes. When it comes to story, it's your real life. Jadi lu mau lihat karakter dan kepribadian orang ini valid apa nggak, lihat story-nya gitu. Ya. Karena biasanya gini, orang pakai story itu cenderung snap saat itu juga. Sehingga lu bisa tahu tuh kualitas kameranya, kehidupannya dia ngapain aja. Ini gue pelajarin dari Pak James, foundernya Bapak-Bapak ID. Dia ngajarin gue tuh, dia bilang gini, Pak Iwet, dia kan gitu ya, Pak Iwet, pokoknya Pak, kalau maintain sosial media itu, dicek Pak, followers kita satu-satu. Tapi yang Bapak cek, jangan feed-nya Pak. Kalau feed tuh orang-orang udah pada pakai filter. Masuk ke story-nya Pak. Kita bisa lihat dinding rumahnya hijau apa bukan Pak. Ini contoh kan? Fenomena dinding hijau. Iya. Karena kan hijau kan Pantone bilang sebagai hijau miskin kan. Katanya gitu. Tapi lo harus tahu, gue pernah ngobrol sama orang Dulux. Memang warna hijau, spesifik hijau itu yang paling laku di Indonesia. Iya, dan memang disebutnya hijau miskin. Ya. Gitu. Oke, got it. Kemarin, lu pakai Get Contact nggak, Iwet? Enggak. Nah, gue mau cerita nih ya. Ini nyambung dengan cerita gue beberapa hari lalu. Teman-teman masih inget kan di mana gue berkeluh kesah? Kenapa sih sekarang banyak banget orang nomor nggak dikenal dari perbankan yang reach out to me? Terus kan Yoga sama lu ngejelasin ke gue kan bahwa database gue tuh ternyata diperjualbelikan ketika gue aplikasi-aplikasi, ya kan? Ya. Perbankan aplikasi apalah gitu. Oke. Kemarin, gue hampir terjebak dalam penipuan loh. Kenapa tuh? Jadi biasanya selama ini kan frontal mereka ya. Nelfon atau WhatsApp frontal tuh dalam arti, Mas Dev aku dari bank ini mau nawarin ini gitu. Kalau udah begitu, gue udah langsung ignore dong. Ya. Kalau ini enggak, Bo. Profilnya gambar perempuan. Kameranya nggak blur. Nice, very demure, very cutesy, very mindful. Pakai baju kerja.
Dan dia masuknya sebagai pendengar podcast YOLO. Terus? Mas Dev, aku tuh ngedengerin podcast YOLO, aku tuh seneng banget, bla 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 bla. Aku tuh paling suka episode, dia nyebut satu episode secara spesifik. Terus gue bilang gini, aduh thank you banget. Gue kan paling lemah dong digituin. Aduh thank you banget for reach out to me. By the way, dapat nomor telepon saya dari mana ya? Gue tuh nanya gitu dong, karena gak sembarangan orang bawa punya nomor telepon gue. Dan gue selalu nanya, dari Facebook. Gue gini, hah? Gue tuh gak nyatet di Facebook loh nomor telepon gue. Boleh gak sih Mas Dave minta waktunya sebentar aja hari ini, aku pengen ketemu, cuman pengen foto. Terus? Kita lagi di Urban Forest tuh yang. Kebetulan aku tuh lagi acara loh, lagi meet up di Urban Forest. Gue bilang gitu, kalau mau datang aja ke sini. Gue send itu, terus gue lagi duduk. Lu lihat nggak ada satu momen gue lagi event kemarin yang lu gini, ngomong dong lo. Terus gue gini, tunggu dulu, baterai gue udah mau habis. Itu iya. Mendadak kayak ada bisikan malaikat, cek deh ke get contact. Terus? Udah send begitu, Nek, gue cek get contact. Di get contact tulisannya spammer, be careful. Namanya nama laki-laki, fotonya foto laki-laki. Gue gini, anjrit, bohong nih orang. Gue langsung blok, Jadi gue kesel loh. Jadi gue gini, oh orang-orang tuh udah tahu ya, oh gue tuh lemah tuh kalau dibilang, aku tuh pendengar, aku tuh suka dengerin podcast. Gitu. No more. Kalau gue cuman satu, balik lagi ya. Gue tuh mungkin karena senyebelin itu ya, Bo ya. Makanya orang suka bilang gue sombong, gue tuh kaku, gue tuh nggak atentif sama orang. Karena satu, gue nggak pernah menerima telepon dari orang yang tidak gue kenal. Iya. Nggak pernah. Nomor begitu nggak ada namanya itu nggak akan gue terima. Nggak akan gue terima. Mau dibilang, tapi kalau nanti penting, nggak. Kalau nanti penting, itu pasti akan masuk ke WhatsApp. Udah nih ya. Misalnya mereka masuk ke WhatsApp. Karena gini, Bo, gue menghindari ngobrol langsung. Karena gue tuh lumayan agak susah nolak kan. Daripada gue langsung halo-halo, terus kemudian nembak gue di telepon gitu, gue bingung, lebih baik nggak gue terima. Itu satu. Yang kedua, gue akan prefer untuk WhatsAppan. Kenapa? Karena dengan WhatsAppan tuh gue akan baca, dan gue tahu gue harus meresponnya gimana. Gitu. Lagi, kalau misalnya gue ketemu kayak kemarin gitu ya, nih makanya teman-teman mungkin yang kemarin ketemu di podcast YOLO tuh agak kayak, Iwet kok kayak agak building wall gitu ya. Kan yang dibilang, Kak Dev ramah banget, oh my god, dari awal udah ketemu sama orang gini gitu. Gue nggak. Karena sebenarnya gue lagi nge-build benteng buat gue, karena gue mesti tahu dulu nih keadaan kayak apa. Gini, kalau gue tuh kan orang yang sangat konvensional ya, Iwet ya. Kalau teman kayak yang kemarin ikutan meet up gitu ya, terus teman-teman tahu before the event gue sengaja ketemu satu-satu salaman. Karena apa? Karena gue tuh merasa bahwa gue ini kikuk digital. Gue tuh senengnya tuh in person. Karena Iwet, kalau in person kita bisa mengakses ya, nih orang tuh hangat apa enggak, terbuka apa enggak, energinya nyambung apa enggak, gitu loh, Wet. Jadi kayak, oh kebaca nih gitu, micro expressionnya gitu. Jadi entah kenapa gue tuh memang lebih suka langsung gitu. Karena lu lihatlah dari pengalaman gue, kekikukan gue di digital tuh kayak apa, ya kan? Ya kalau gue lebih baik gue gini, gue diam dulu, gue nunggu dulu, gue ngeliat, observasi nih orang-orangnya kayak apa, gue mapping dulu, baru gue keluar. Iya, well kita tiap orang punya cara yang berbeda untuk bisa bersosialisasi ya. Dan buat the key important thing adalah lu harus tahu lu tuh tipe orang yang seperti apa. Sama yang gue pengen kasih tahu di sini adalah, ya gue tahu sih jawaban lo akan seperti apa. Maksudnya gue, hati-hati ya, orang di luar sana banyak orang gila sekarang, Nek. Itu dah. Sama gue sebenarnya mungkin gue projecting myself kali ya, Bo ya.
Jadi sehingga gue cenderung sangat berhati-hati gitu dalam bersikap, Iya. dalam bertindak, dalam ketemu orang. Oh, hati-hati deh. Iya, nggak tahu ya, mungkin nggak tahu ya. Tapi gue mungkin setiap hari ketemu sama orang yang selalu punya agenda kali ya. Jadi itu yang membuat gue selalu berhati-hati kalau ketemu orang. Kecewanya tuh rock bottom gitu. Nah kalau gue tuh kayak gitu tuh gue tuh selalu medium. Gue Iya, nggak pernah terlalu suka. Iya, iya. Gue nggak pernah terlalu kecewa. Iya. Iya, Kayak iya, kecewa, iya. weh. Iya, iya. Tapi gampang aja gue nanti begitu gue hit rock bottom, gue masukin tempat sampah, selesai. Hana hilang dari hidup gue. Iya. Itu loh. So Hana, better be careful, oke? Nah gue begitu dalam urusan cinta yang. Oh bener, kalau gue enggak, kalau cinta gue baik-baikin terus. Kali-kali ada jatah mantan. Nih, lu kalau cinta lu nggak pernah ada lu buang ya. Kan bener tuh kata si siapa Gupta Perdana itu tuh si konten. Hah? Gufta. Iya. Guf, nggak pakai tak, gila. Oh, Guf yang bilang katanya Leo itu kan suka ngebuang orang ya. Ih, gua banget. Iya. Dismiss aja udah, gue dismiss, selesai urusan. Kalau dalam urusan asmara ya, ih lu 3 bulan gak ada kemajuan. Bye, ngapain gua follow lo. Bo, kita besok bahas Emily in Paris yuk. Yang kenapa dengan si Emily? Yang season 4. Lu udah nonton? Udah. Lu bisa cerita ke gua berarti ya? Bisa. Menurut gue mulai kelihatan tuh karakter-karakter. Baru 4, gila ya, nunggu 4 season baru karakternya tebel tau gak lo, gila. Gue belum nonton season 4, bosen. Season 3-nya gue setuju sama lo, bosan. Itu gue bisa kayak gue tinggal ngapa-ngapain. Season 4-nya lebih juicy menurut gue. Masa sih? Ih, Bo. Itu tuh menggambarkan nih sedikit aja ya. Menggambarkan bahwa di dunia ini tuh ada manusia yang memang very good at work but very bad in love relationship. Lu nyindir siapa nih? Perasaan gue gak. Gue gak nyindir siapa-siapanya. Hah? Serius gue, beneran. She's that good in work, Emily. but she's that stupid in love life. Iya sih. Coba nanti ya, gue usahain malam ini gue nonton. Nonton deh, yang season 4 aja. Gue tuh soalnya kemarin sempat nonton 1 episode awal, terus gue gini, aduh gue nggak bisa, gue nggak betah. Film ini pace-nya lama, dramanya masih jalan di tempat. Lu tuh mau dibawa kemana? Gue tuh rasanya gitu, mau dibawa kemana? Cerita ini mau dibawa kemana, Beb? Come on, Alert move from it. calendar. Fitri Nusali's Season 4. birthday. Season 3-nya gue setuju sama lo, kayak ini kenapa sih, ya Allah. Oh, iya. Emily tuh plan borderline pecun. Astagfirullahaladzim. Enggak, dia gue nggak tahu deh. Tapi menurut gue, I think si Leo. Mbak tuh maunya apa? Mbak tuh high class aja ani-aninya. Sebenarnya kelakuannya lu nggak jauh beda sama teman-teman gue di DF. Sama satu lagi, Emily itu menurut gue kurang bisa jujur sama dirinya sendiri. Itu akar permasalahan kenapa love life-nya berantakan terus. Gue coba deh ya, sampai lu mendapatkan pesan yang layak diceritakan di duet siaran pagi tuh gue jadi kayak apa sih sebenarnya? Jadi buntutnya dia pacarannya sama siapa? Sama yang hitam atau sama si Gabriel? Lu tonton aja. Plot twist. Pasti akhirnya sampai buntut juga nggak ketahuan pacarannya sama siapa. Capek deh. Lo tonton aja, makanya season 4. Iya, Emily itu agak kayak Carrie Bradshaw. Emily, lu belajar tuh dari Carrie. Sampai ubanan nggak kelar-kelar kisah cintanya. Ya halo. Cuma dia nggak sekomplikated Carrie menurut gue. Gitu. Kalau Carrie itu kan complicatednya udah sampai di tahap red flag ya. Nah itu, Emily itu cegil, cewek gila. Cegil, ada cegil-cegilnya, setuju. Gue mah mendingan si Mindy tuh temennya dia yang that Asian singer. Iya,
Iya, iya, gue Siapa setuju. sih? Mindy ya? Mindy, iya, Mindy. Bener. Lo tonton deh, lo tonton. Itu mulai menggambarkan gila-gilanya dunia agency, mulai menggambarkan manusia tuh emang harus jujur sama dirinya sendiri, Oke. lebih tebel ceritanya. Oke. Berarti besok lo akan lead itu ya? Cerita Emily in Paris Ya, yang ternyata pindah. ke Rome. Itu tadi ada yang udah komentar Emily in Rome. Tonton aja. Oke. Berapa episode season 4? Aduh, cuman 6 apa cuman 5 gitu? 5 juga udah vertigo, ke gua rasa penulis naskahnya. Aduh, mau diapain lagi nih? Darren Star tuh dulu yang bikin series apa sih, Bo? Beverly Hills, Melrose Place, Darren Star. Iya. Nah, Emily in Paris itu yang bikin Darren Star. Darren Star. Iya. Glee, tuh katanya Darren Star. Glee itu juga Darren Star. Sex and the City juga tuh katanya. Hah, no, Sex and the City bukan Darren Star. Keluarga Cemara tuh katanya Darren Star. Udah ya, kita bubar ya, udah jam segini. Yuk. Architecture of Love. Terima kasih banyak ya semuanya teman-teman ya. Sampai ketemu besok pagi jam 7 sampai jam 8. Bilang sama teman-temannya kita udah live. Tuh Darren Star. Sampai besok ya, Bang.